Halo, nama saya Bima Delas Yunta, NIM 20 02 10 30 30 48. Program studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember. Bentang lahan merupakan sebagian ruang permukaan bumi yang terdiri atas sistem-sistem yang dibentuk oleh interaksi dan interpendensi antara bentuk lahan, batuan, bahan pelapukan batuan, tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, laut, pantai, energi, dan manusia dengan segala aktivitasnya yang secara keseluruhan membentuk satu kesatuan. Oleh karena itu, bentang lahan dapat didefinisikan sebagai karakteristik alami suatu area di permukaan bumi yang terbentuk oleh adanya interaksi antara faktor abiotik dan faktor biotik yang saling mempengaruhi serta dipengaruhi. Lahan memiliki potensi yang tinggi apabila lahan tersebut memiliki beberapa komponen yang mendukung. Komponen atau parameter tersebut antara lain jenis tanah, jenis batuan, potensi hidrologi, kemiringan lereng, dan kerawanan bencana. Penggunaan lahan atau yang biasa disebut land use merupakan modifikasi yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan hidup menjadi lingkungan terbangun seperti lapangan, pertanian, pemukiman, bahkan objek wisata. Penggunaan memiliki sejuta keuntungan bagi manusia itu sendiri, dan tentunya penggunaan lahan yang kurang tepat tentu memiliki efek samping yang buruk seperti pembabatan hutan, erosi, degradasi tanah, dan peningkatan kadar garam pada tanah. Penggunaan lahan pada dataran tinggi bisa dilakukan untuk memanfaatkan lahan pada area pegunungan seperti perkebunan, peternakan, hutan lindung, atau bahkan objek wisata. Tanaman yang cocok untuk daerah dingin seperti kina, teh, kopi, dan sayuran yang bisa hidup di area ketinggian. Tanaman hortikultura juga bisa menjadi salah satu solusinya. Peternakan bisa menyesuaikan hewan yang sesuai dengan iklim di dataran ketinggian. Dan untuk hutan lindung bisa digunakan untuk menjaga sumber air. Serta bukit dapat juga difungsikan sebagai objek wisata. Setiap wilayah pastinya memiliki karakteristik yang berbeda dari wilayah lainnya. Salah satunya di Banyuwangi. Banyuwangi merupakan wilayah yang paling timur di Pulau Jawa. Dahulu, Banyuwangi dikenal sebagai tempat singgah sementara sebelum perjalanan menuju ke Bali. Namun, sekarang Banyuwangi menjadi kota wisata karena memiliki berbagai pesona alam yang sangat indah, mulai dari pantai, hutan, kawasan penangkaran, pegunungan, dan perbukitan. Di Banyuwangi, ada berbagai bukit atau dataran tinggi yang dimanfaatkan menjadi objek wisata, baik oleh pemerintah daerah atau oleh masyarakat sekitar. Contohnya seperti Bukit Sewu Sambang, Bukit Puncak Asmoro, Bukit Teletabis, Bukit Watu Dodol, dan Bukit Mondoleko. Bukit Mondoleko
merupakan satu dari puluhan bukit yang dimanfaatkan sebagai destinasi wisata di wilayah Banyuwangi. Bukit Mondoleko sendiri terletak di Dusun Kerajaan, Desa Seragi, Kecamatan Songgon, yang berjarak hanya 1,5 km dari kantor Desa Seragi. Sebagian besar wilayah Desa Seragi berada pada ketinggian. Hal ini dikarenakan Desa Seragi berada pada kawasan kaki Gunung Raung. Bukit Mondoleko sendiri memiliki ketinggian sekitar 690 mdpl, serta aksesnya yang tidak terlalu susah, maka tak heran jika Bukit Mondoleko dimanfaatkan sebagai objek wisata. Di sebelah timur bukit merupakan sebuah pemukiman warga, sedangkan pada sebelah utara, barat, dan selatan merupakan area persawahan dan perkebunan milik warga. Pada lereng bukit juga terdapat anak sungai yang berasal dari Gunung Raung. Secara umum, wilayah yang dekat atau berada pada kaki lereng sebuah gunung memiliki potensi tanah yang subur. Hal ini terbukti pada wilayah di sekitaran Bukit Mondoleko. Di sekitar bukit terdapat suatu area perkebunan dan persawahan yang luas. Meski berada pada kawasan kaki Gunung Raung, namun wilayah Bukit Mondoleko masih tergabung ke dalam formasi Kali Baru yang memiliki usia sekitar kuarter Pistosen. Pada wilayah yang masuk dalam formasi Kali Baru memiliki litologi berupa breksi lahar, konglomerat, batu pasir tufan, dan tuf. Mengingat wilayah bukit memiliki tanah yang tergolong subur, maka wilayah ini memiliki banyak tumbuhan serta tanaman yang beragam. Akan jadi makna yang terus berulang suatu saat henti. Dahulu, area puncak bukit merupakan lahan yang kosong yang belum dimanfaatkan sama sekali oleh warga sekitar. Namun, di area lereng bukit sudah dimanfaatkan warga sekitar untuk bertani atau berkebun. Kemudian, pada tahun 2016, berawal dari gencar-gencarnya perhatian pemerintah Banyuwangi pada bidang pariwisata, serta semakin banyaknya wisata-wisata lokal yang bermunculan di Kecamatan Songgon, maka dengan inisiatif warga dan didukung oleh pemerintah setempat, rencana untuk membuat Bukit Mondoleko menjadi objek wisata dimulai. Bukit Mondoleko mulai dibuka untuk umum pada tahun 2017. Dibukanya Bukit Mondoleko sebagai destinasi wisata membawa dampak positif bagi warga sekitar, khususnya dari segi ekonomi. Kehadiran objek wisata Bukit Mondoleko juga mempengaruhi perekonomian warga sekitar. Banyak warga yang terbantu dengan kehadiran objek wisata baru ini. Karena dahulu, wilayah sekitaran bukit merupakan wilayah yang jauh dari hingar-bingar kota, sehingga jarang dikunjungi oleh warga lain. Namun, semenjak dibukanya objek wisata ini, banyak yang berdatangan ke Bukit Mondoleko. Salah satu kesuksesan dari pengelola objek wisata ini yaitu promosinya melalui media sosial yang terbilang cukup sukses, sehingga tak butuh waktu lama untuk dikenal oleh masyarakat luas. Warga sekitar mulai memanfaatkan momen tersebut dengan cara berjualan, membuka kedai makanan, menjadi pengelola wisata, atau menjadi tukang parkir. Semenjak era pandemi, semua lapisan masyarakat merasakan dampaknya, tak terkecuali pada bidang pariwisata. Meningkatnya kasus COVID-19 membuat berbagai tempat wisata tutup atau bahkan sepi pengunjung, sehingga juga berdampak pula pada perekonomian warga sekitar. Di Bukit Mondoleko juga merasakan dampaknya, bahkan hingga sekarang. Meski sekarang pariwisata di Banyuwangi telah bangkit kembali, lantaran tempat wisata di Banyuwangi telah diperbolehkan beroperasi, namun Bukit Mondoleko malah sepi pengunjung. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya promosi atau informasi yang biasanya dilakukan di media sosial, dan tidak adanya pengelola semenjak era pandemi, sehingga beberapa fasilitas dan spot-spot yang instagramable rusak dan tidak terawat. Yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah